Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore waktu Indonesia bagian Barat. Em, yang terhormat Ibu Lili Pintauli Siregar, Bapak Hasrul Halili, dan Bapak Ridwan Afan di Indonesia yang sangat kami hormati, serta teman-teman pemirsa webinar Permira, webinar anti korupsi Permira dimanapun berada. Kita melaksanakan sebuah agenda yang sangat berbahagia hari ini. Ini merupakan webinar anti korupsi yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Rusia. Acara yang mempertegas bahwa kami sangat berpihak pada pemberantasan anti korupsi di Indonesia. Bersama kita sudah hadir narasumber-narasumber yang luar biasa. Yang pertama, Ibu Lili Pintauli Siregar, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Lalu Bapak Hasrul Halili, Sekretaris Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, dan Ridwan Afan dari Pusat Belajar Anti Korupsi Dompet Duafa. Betul? Kita langsung mulai saja kajian pada kesempatan kali ini. Korupsi menjadi tema yang sangat penting untuk dikaji dan dipelajari oleh mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa di luar negeri, karena pada dasarnya kembalinya kami dari perantauan kami di luar negeri, kami akan memiliki banyak kesempatan untuk berbaur lebih dan memberikan dampak lebih kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami menggelar webinar kali ini untuk kami belajar, teman-teman mahasiswa di luar negeri belajar bagaimana sih kita harus bertindak sebagai masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Saya akan masuk terlebih dahulu ke Ibu Lili sebagai pemateri pertama. Topik yang kita akan bahas dari Bu Lili adalah tentang bagaimana sih strategi KPK dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tahun lalu. Terjadi banyak perubahan dalam proses-proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Lantas bagaimana strategi KPK untuk menjawab dalam tanda kutip ya, quote unquote, masyarakat yang masih ragu-ragu apakah KPK masih bertaji untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan hari ini dibuktikan ya, saya ucapkan selamat, KPK melakukan penindakan di Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur. Beritanya sudah kami baca, dan dari situ ternyata menunjukkan KPK masih kok bertaji. Lantas bagaimana Bu? Bagaimana strategi KPK untuk bisa menjawab keraguan tersebut? Silakan Ibu. Ya, terima kasih moderator Mas Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak narasumber, Pak Hasrul, Pak Ridwan. Terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan paparan sebagaimana yang disampaikan oleh rekan-rekan panitia pada saya melalui WA beberapa waktu yang lalu, bahwa ada keinginan rekan-rekan pelajar mahasiswa yang berada di Rusia untuk meminta KPK menjadi salah satu pembicara dalam diskusi ini. Nah, KPK hari ini mempersiapkan bahan, mudah-mudahan teman-teman semua sudah bisa mendapat bahannya karena sudah dikirim oleh panitia. Iya, sudah dikirim oleh panitia. Saya ditemani dengan Mbak Kilda. Nah, strategi pemberantasan korupsi
KPK pasca revisi Undang-Undang KPK, kemudian bagaimana bentuk perlindungan kepada para pejuang anti korupsi pada saat melaksanakan tugas. Pertama kita melihat bahwa ada beberapa perubahan setelah adanya Undang-Undang KPK yang baru, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pertama yang kita lihat adalah bagaimana mengedepankan koordinasi dan supervisi. Dan itu kita fokuskan pada status-status perkara yang ditangani oleh para aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, dan kemudian sampai mendapatkan kepastian hukum. Nah, koordinasi kan dilakukan kepada lembaga-lembaga yang berwenang juga untuk melaksanakan proses tersebut. Dan kemudian langkah yang kedua adalah kita melakukan penindakan, fokusnya kita kepada case building. Jadi kita mencoba kembali membangun kasus. Jadi benar-benar memang sudah matang dan kemudian sudah dipastikan ada penyelenggara negara yang memang menjadi ranahnya KPK, ada sejumlah kerugian negara dengan dibuktikan dengan hasil dari BPKP atau BPK hasil auditnya, dan kemudian sudah dipastikan seluruh unsur sudah terpenuhi, sehingga kemudian ini kita membangun kasus dengan benar-benar sangat sempurna untuk menghindari jika di depan para tersangka ini kemudian melakukan langkah-langkah upaya hukum, misalnya pra-peradilan, atau kemudian untuk menghindari bahwa ketika proses ini berjalan dakwaan dan tuntutan bisa dibuktikan dalam proses sidang, sehingga upaya-upaya hukum yang ditempuh oleh mereka para tersangka terdakwa kemudian itu bisa dipatahkan dengan bukti yang telah dimiliki oleh KPK. Dan kemudian kita bisa juga setelah fokus pada membangun kasus, selain untuk mengantisipasi di depan, kita juga meningkatkan bagaimana pemulihan aset, bagaimana mengembalikan kembali kerugian-kerugian negara itu kepada negara. Lalu kemudian kita juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan membangun sumber daya manusia dan kemudian dengan infrastruktur yang ada. Lalu kemudian bagaimana penyederhanaan regulasi birokrasi dan transformasi ekonomi sehingga kemudian berdampak pada peningkatan nilai. Yang kita bisa lihat juga bagaimana strategi nasional pemerintah sehubungan dengan rencana strategi yang berhubungan dengan pencegahan tindak pidana korupsi juga mengarah kepada hal tersebut untuk 3 isu yang besar yang berhubungan dengan penyederhanaan izin, kemudian reformasi birokrasi dan hukum, dan serta kemudian berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara. Dan sehubungan dengan itu kita mengedepankan juga soal memperbaiki sistem sehingga tidak ada lagi bolong-bolong, sekat, atau langkah-langkah ketika seseorang ingin melakukan tindakan tersebut sudah tidak punya kesempatan karena sudah diikat dengan sistem yang sudah baik. Lalu kemudian yang lain adalah manajemen dan dukungan teknis lainnya dengan mewujudkan transformasi organisasi, kemudian sumber daya manusia, dan sistem informasi dan data yang berbasis digital. Jadi kita sekarang ini sedang memproses, melakukan penyempurnaan beberapa peraturan, kemudian beberapa dukungan-dukungan sistem informasi dan data yang lebih mumpuni. Nah, untuk fokus areanya, kami pertama mengajukan kepada korupsi yang terkait dengan bisnis, yang berhubungan dengan bisnis, dengan hubungan dalam ilegal politik dan bisnis, lalu kemudian dengan risiko fraud dan perizinan dan pelayanan administrasi, jadi berhubungan dengan ekspor, berhubungan dengan impor, dengan bea cukai, dan juga dengan pajak. Lalu kemudian kita fokus pada korupsi politik, bagaimana berhubungan dengan ketika terjadi proses pemilihan pimpinan politik di tingkat nasional, di tingkat lokal, baik di legislatif, dan kemudian bagaimana membuat regulasi yang berhubungan dengan pendanaan partai. Jadi dulu memang saya ingat bahwa KPK telah mengusulkan sejumlah pembiayaan untuk satu suara kepada para calon sehingga tidak membebankan calon-calon legislatif dan calon kepala daerah dan tidak membebankan kepada partai agar negara juga membantu. Tetapi kemudian dari jumlah yang diusulkan atas hasil kajian oleh KPK itu memang belum mencapai harapan. Tetapi memang sudah ada perubahan sehingga kita harapkan memang korupsi dalam politik ini bisa diminimalisir. Lalu fokus area yang ketiga adalah berhubungan dengan proses pada penegakan hukum. Yang kita sentuh adalah area pada badan peradilan baik pidana, baik perdata, maupun kepada niaga, dan ini lebih pada fokus di yudikatif dengan akuntabilitas para penyelenggara negara. Jadi ada deklarasi aset, ada menghindari COI misalnya, dan kemudian bagaimana dengan kode etik, dan juga bagaimana dengan legal prosecution.
Lalu kemudian yang keempat berhubungan dengan korupsi pada layanan publik. Ini kita bisa melihat untuk bagaimana dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kemudian bagaimana soal fasilitas terhadap publik, dan akses juga publik terhadap informasi di media. Nah, kemudian bagaimana kemudian kita dengan menuju tujuan tersebut dengan tujuan-tujuan strategis, ada dua hal. Tujuan strategis itu dari KPK adalah dengan maksud menurunkan tingkat korupsi di Indonesia dengan dua indikator keberhasilan. Jadi pertama penggunaan data survei nilai WJP dan kemudian SPI dan IPAK. Jadi penggunaan data survei penilaian integritas dan kemudian indeks perilaku anti korupsi. Nah, kita bisa melihat contoh kasus bagaimana kemudian para pelaku itu melakukan balas dendam, misalnya melakukan tindakan kriminal kepada orang-orang sebagai pegiat anti korupsi. Mungkin kita ingat beberapa contoh kasus yang bisa dilihat oleh masyarakat, apakah misalnya pelapor kita ingat dulu ada Tama Langkun misalnya yang mendapat penganiayaan, kemudian ada peletakan bom misalnya, atau kemudian yang kita ingat adalah kasusnya Pak Novel, kemudian ada kasus peletakan bom dan serangan-serangan lainnya yang memang di luar nalar juga bisa dilakukan. Jadi ini memang menjadi perhatian kepada KPK untuk juga bisa melakukan perlindungan kepada mereka para pegiat anti korupsi. Nah, bagaimana bentuk perlindungan yang bisa diberikan oleh KPK kepada para pegawainya? Langkah KPK dalam memberikan perlindungan terhadap pegawainya maupun keluarganya dari ancaman agar pegawainya dapat tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik, maka ada beberapa surat yang dilakukan, yaitu pertama tentu melengkapi dengan surat tugas tentang penunjukan koordinator unit reaksi cepat dengan bagian pengamanan di KPK, dan itu ada di tahun 2020. Lalu kemudian KPK juga mengeluarkan surat edaran nomor 09 tentang perlindungan dan pengamanan khusus bagi pegawai KPK. Dan kemudian ada keputusan pimpinan KPK tahun 2019 tentang perubahan keputusan pimpinan tahun 2017 yang berhubungan dengan tim khusus perlindungan dan pengamanan pegawai, serta ada keputusan pimpinan tahun 2017 tentang tim khusus perlindungan dan pengamanan pegawai, yang termasuk di dalamnya mengatur berhubungan dengan pelaksanaan pusat panggilan darurat, misalnya dapat berupa tombol otomatis, kemudian panggilan melalui telepon atau menggunakan media lain jika terjadi penyerangan atau penangkapan terhadap pegawai atau keluarga pegawai oleh tim reaksi cepat. Nah, bagaimana bentuk perlindungan pejuang anti korupsi dalam UNCSC? Itu ada beberapa artikel yang bisa dilihat oleh rekan-rekan. Pertama di 01 tentang lembaga anti korupsi yang independen dan bebas dari pengaruh apapun. Jadi ada di artikel 6. Terus kemudian yang berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat dalam menghargai, mendorong, dan melindungi kebebasan dalam mencari, menerima, publikasi, dan menyebarkan informasi korupsi. Di artikel 13 dalam participation of society. Kemudian di artikel 03 sehubungan dengan protection of witness, yaitu menjaga atau melindungi saksi, baik saksi ahli dan juga korban. Dan ini juga diterjemahkan dengan adanya undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Lalu kemudian ada artikel 33 sehubungan dengan melindungi wartawan, protection of reporting person, ya, atau penyedia informasi yang terkait berhubungan dengan kasus-kasus korupsi. Dan ini kita lihat juga ada beberapa kasus yang terjadi untuk 04 itu. Lalu kemudian dengan artikel 36 khusus yang mengatur perlindungan untuk otoritas yang terkait. Dan ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Nah, ini moderator yang dapat kami sampaikan secara singkat, mungkin nanti bisa kita diskusikan dalam hal tanya jawab. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Lili atas pemaparan materinya. Namun
saya akan lebih elaborasi terkait hal-hal tersebut, Bu Lili. Di awal betul masa kepemimpinan pimpinan KPK yang baru, terjadi kasus miskomunikasi di PT IKA, yang itu juga ramai di media perbincangkan. Juga dalam bulan-bulan sebulan terakhir ini, Indonesia juga heboh dengan tuntutan jaksa ya terhadap kasus Novel Baswedan yang hanya 1 tahun. Lantas bagaimana penjelasan Ibu terhadap 2 kasus itu? Bagaimana sih sebenarnya yang terjadi di PT IKA itu, dan juga bagaimana sih tanggapan KPK terkait kasus Novel Baswedan yang hanya tuntutan oleh jaksa 1 tahun pada tersangkanya? Bagaimana Ibu terhadap 2 kasus tersebut? Ya, kalau yang untuk terkait kasus pertama Harun Masiku itu memang sudah itu sudah sesuai mekanisme dan prosedur seperti yang disampaikan melalui rekan-rekan media. Soal ada miskomunikasi dan kemudian telah terselesaikan dengan baik, itu kemudian tetap berjalan, dan kami sebagai pimpinan juga sudah mengetahui di mana miskomunikasi tersebut, dan itu sudah dikomunikasikan antara kepolisian dengan KPK. Nah, tapi yang pasti bahwa perkara ini terus berjalan. Terus yang berhubungan dengan kasus Novel Baswedan, karena ini kan kemudian sudah menjadi ruangnya proses peradilan, dan ini adanya di wilayah pengadilan umum. Dan kita juga memang sebagai pegawai di KPK, KPK juga memberikan dukungan kepada Pak Novel untuk mulai dari proses penyembuhan, kemudian pengawalan pengamanan, dan kemudian proses untuk di proses persidangan. Nah, kalau terkait tuntutan dari kejaksaan, kita tidak membuat pertimbangan atau tidak membuat pandangan, karena ini memang menjadi ranah bagi kejaksaan untuk membuat tuntutannya, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dimaksud oleh kejaksaan. Oke. Baik, terima kasih Ibu Lili atas penjelasan. Kita lanjutkan ke materi yang kedua dulu, dan kita berikan kesempatan nih kepada penyimak dimanapun berada untuk bisa menulis di komentar terkait pertanyaan yang bisa diajukan, nanti ada sesinya. Nah, berikutnya Bapak Hasrul Halili, untuk bagaimana pandangan Bapak sebagai akademisi, terutama melihat sejarah bahwa KPK ini kan lahir di era reformasi sebagai keseriusan negara dalam membenahi pemberantasan kami, kira-kira sudah cukup cerahkah masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia? Bagaimana pemaparan Bapak Hasrul Halili? Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Lili yang saya hormati, Mas Ridwan Afwan yang saya hormati. Saya kebetulan sudah membuat bahan presentasi, dan bahan presentasi ini nanti sambil mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan bisa disimak oleh teman-teman mungkin dengan teliti ya. Yang jelas sebelum presentasi lebih lanjut, jadi bahan presentasi saya kasih judul Undang-Undang 19 tahun 2009, ngikutin TOR yang dikirim oleh panitia, kabar manis atau pahit untuk gerakan anti korupsi atau GAK berbasis kampus. Dengan judul seperti ini, saya membuat semacam kerangka untuk presentasi. Jadi silakan dibuka slide berikutnya. Slide berikutnya tolong dibuka. Halaman berikutnya. Ya, di sini saya menjelaskan, nanti saya akan menjelaskan kerangka presentasi yang akan saya lakukan dengan judul Undang-Undang 19 tahun 2019, kabar manis atau pahit untuk gerakan anti korupsi berbasis kampus. Jadi begini, kalau mau bicara tentang soal kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini, saya ingin melihat atau meletakkannya dalam situasi supaya kita itu tidak bersifat ahistori atau mengalami semacam amnesia sejarah ya.
Jadi kalau Milan Kundera itu pernah bilang, the struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting. Ya, perjuangan manusia itu sebenarnya bisa disederhanakan adalah semacam perjuangan untuk melawan lupa. Saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa kalau berbicara tentang kondisi pemberantasan korupsi terkini, ada baiknya kita flashback atau kilas balik untuk melihat situasi-situasi krusial yang terjadi. Nah, saya membuat penanda di situ, yaitu 2 penanda penting, yaitu kondisi penegakan hukum korupsi sebelum pemberlakuan Undang-Undang 2019, ya, dan kondisi atau proyeksi terhadap penegakan hukum korupsi sesudah pemberlakuan undang-undang yang terbaru, dengan memotret KPK sebagai salah satu lembaga terdepan dalam pemberantasan anti korupsi. Setelah itu, mungkin dalam kapasitas kami sebagai bagian dari gerakan anti korupsi, kita bisa merefleksikan banyak hal. Salah satunya, setelah ada situasi dengan melihat Undang-Undang 19 2019 sebelum dan sesudah diberlakukan, mungkin ya kita bisa melakukan semacam reorientasi terhadap gerakan sosial anti korupsi, terutama yang berbasis kampus. Jadi mohon teman-teman jangan melupakan situasi seperti ini, sehingga kemudian mereduksi banyak hal yang penting, seolah-olah cerita tentang pemberantasan korupsi itu adalah cerita hari ini, dan hanya yang dilihat itu hanya yang akan terjadi saat ini saja. Kita harus menarik ke belakang, kemudian kita memproyeksikan ke depan. Itulah logik dari presentasi yang ingin saya sampaikan. Jadi ini adalah semacam mencoba untuk melawan lupa. Silakan slide berikutnya. Nah, kalau begitu, maka mau tidak mau, kalau kita ingin melihat situasi pemberantasan korupsi saat ini, kita harus kilas balik ke belakang. Nah, saya membuat landmark di situ bahwa seolah-olah ada perubahan yang sangat luar biasa sebelum dan sesudah diberlakukan Undang-Undang KPK yang baru. Ya, sebutlah yaitu KPK di masa Undang-Undang 30 2002, bagaimana situasinya. Nah, ingin saya ceritakan ini kembali supaya teman-teman tidak mengalami situasi yang saya sebut tadi amnesia sejarah ya. Mungkin kita semua sudah sama-sama tahu bahwa di bawah payung Undang-Undang 30 2002 harus diakui suka ataupun tidak, KPK mengalami beberapa capaian yang sangat luar biasa. Misalnya kita semua tahu di bawah Undang-Undang 30 2002 KPK itu mempunyai prestasi menjadi pelopor tuntutan pencabutan hak politik bagi koruptor. Yang pertama berhasil menyisir berhasil menjadi ancaman bagi koruptor karena berhasil menyisir korupsi di berbagai lini. Ya, kalau dilihat lanskapnya, magnitudenya, sektor-sektornya, semua tentu saja akan memberikan apresiasi bahwa KPK di bawah Undang-Undang 30 2002 telah berhasil menyisir korupsi di berbagai lini. Kemudian yang kedua, capaian yang lain adalah bisa menjadikan pesakitan sejumlah aparat penegak hukum yang terlibat korupsi. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kita tidak boleh lupa ya bahwa pembentukan lembaga-lembaga anti korupsi seperti KPK ini sebenarnya ada karena unsur-unsur aparat penegak hukum yang lain yang bekerja di bidang anti korupsi bekerja dengan tidak normal. Terutama karena mereka sendiri kemudian tergerus dengan praktek-praktek koruptif. Makanya sering kita mendengar ada istilah mafia hukum atau mafia peradilan atau judicial corruption. Nah, ini dalam beberapa hal KPK sebelum undang-undang baru ya berhasil menunjukkan kepada publik bahwa to some extent mereka bisa menjadikan aparat penegak hukum yang nakal, yang korup itu menjadi pesakitan juga dan menjadi target dari KPK. Ini sebuah prestasi yang harus diapresiasi. Kemudian yang berikutnya, jadi ini saya buka clipping dulu ya, sebelum kita nanti memproyeksikan terutama dalam konteks kami sebagai bagian dari gerakan anti korupsi berbasis kampus. Yang berikutnya adalah nyaris, masih di ini dulu, masih di slide yang tadi, jangan diangkat dulu ya, nyaris 100% berhasil melakukan penuntutan, perkara yang ditangani bisa dibuktikan di pengadilan ya.
Akan sependek yang saya tahu pada waktu saya membuat slide ini, mungkin nanti bisa dikoreksi kalau keliru. Satu-satunya yang lepas adalah vonis Mahkamah Agung untuk korupsi Syafruddin Arsyad Temanggung Juli tahun 2019. Ini kabarnya di dunia baru terjadi sekali ini, ya. Ada situasi di mana nyaris sempurna terjadi penuntutan yang sangat luar biasa, bisa dibuktikan di pengadilan. Yang berikutnya, di slide berikutnya, ini saya bicara tentang prestasi KPK dulu, yaitu KPK yang ada di bawah payung Undang-Undang 30/2002. KPK berhasil menjadi pelopor tuntutan pencabutan hak politik bagi koruptor. Sekarang kita semua menyaksikan, ya. Kemudian ini juga bisa melakukan berbagai tindakan operasi tangkap tangan secara efektif dan tepat sasaran. Kemudian melakukan terobosan hukum dengan menggunakan undang-undang yang terkait, yaitu Undang-Undang TPPU. Dan sebagai sebuah lembaga penegakan hukum, KPK itu juga pada waktu itu bisa menjadi role model ketika dia berhasil menunjukkan diri di hadapan audit BPK dengan mendapatkan prestasi WTP. Nah, ini suatu prestasi begini, Mas, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan, ya. Yang namanya ngomong soal pemberantasan korupsi itu kan kita perlu role model juga, ya. Sependek yang saya ingat, tolong saya dikoreksi kalau salah. Di negara Republik Indonesia ini, ya, jarang sekali ada lembaga, terutama lembaga negara, yang berani memproklamirkan dirinya sebagai lembaga yang cukup baik untuk menjadi role model lembaga anti korupsi. Salah satunya adalah kemudian bisa dilihat dari kualitasnya ketika diaudit oleh BPK. Makanya ini perlu ditulis sebagai catatan atau capaian. Nah, tidak cuma soal-soal seperti itu, ya. KPK di bawah Undang-Undang 30/2002 ternyata juga menjadi lembaga yang disegani, ya, berikutnya, slide berikutnya, menjadi lembaga yang disegani secara internasional, bahkan mendapatkan penghargaan dari lembaga-lembaga prestisius. Silakan teman-teman nanti buka, ya, di googling, ya. Kompas tahun 2017 misalnya memberitakan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ankek PBB waktu itu, Ankek PBB menyematkan predikat best practice kepada KPK yang sudah bekerja dengan baik dengan Undang-Undang KPK nomor 30/2002. Nah, saat itu juga Ankek PBB sekaligus merekomendasikan bahwa kalau mau melakukan optimalisasi sistem pemberantasan korupsi di Indonesia, maka tidak ada kebutuhan untuk merevisi Undang-Undang KPK. Tetapi yang direvisi justru adalah undang-undang yang non-KPK, yaitu undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Tipikor, KUHP, KUHAP, dan lain sebagainya. Bukan undang-undang KPK. Karena menurut Ankek PBB, KPK itu berhasil perform dengan baik justru dengan menggunakan undang-undangnya. Nah, itu baik, Bapak Hasrul bisa disegerakan kembali. Nah, dari berbagai capaian itu kemudian seperti biasa, karena banyak orang yang kemudian merasa terancam dengan KPK, lalu dimulailah kemudian upaya-upaya untuk menggagalkan atau untuk melakukan serangan balik terhadap KPK, atau kita sering sebut dengan istilah corruptor fight back, ya. Ini banyak sekali slide-nya, jadi silakan coba dibuka sekarang slide. Jadi setelah berbagai capaian itu, tolong dibuka karena diminta untuk cepat, ya. Flashback-nya terus. Nah, yaitu corruptor fight back yang mulai bahwa kemudian ke atas, Mas, ke atas lagi, Mas. Nah, mulai dari sini, oke. Corruptor fight back, ke atas lagi, tolong ke atas lagi. Ya, yang nomor 1 coba ke atas lagi, enggak. No. Ke atas itu ke atas. Nah, ya, terus ke atas lagi, Mas. Ke atas lagi. Sudah sampai di sini. Ya, sudah.
Jadi rupanya berbagai capaian itu menjadi ancaman bagi banyak orang, terutama kekuatan-kekuatan yang pro koruptor. Karena diminta cepat, saya buat cepat saja. Itulah yang kemudian memicu apa yang kita sebut dengan istilah corruptor fight back, ya, serangan balik koruptor. Serangan balik koruptor ini adalah upaya kemudian untuk melawan berbagai capaian yang dilakukan oleh capaian yang dicapai oleh KPK. Nah, mungkin kita sudah banyak mendengar di media massa, ya di dalam slide saya nanti silakan dibaca oleh teman-teman ke bawah lagi, bahwa ada beberapa bentuk upaya untuk kemudian yang kita sebut sebagai corruptor fight back, yaitu melemahkan KPK. Misalnya, ya, ada upaya kriminalisasi terhadap para komisioner KPK itu terjadi sejak zamannya Pak Bibit, Pak Chandra, sampai yang terakhir Pak Agus Raharjo, Abraham Samad dan sebagainya sudah pernah mendapatkan yang namanya tindakan kriminalisasi. Kemudian ada teror yang aktual terhadap penyidik dan pegawai KPK. Kasus yang paling nyata adalah kasusnya Novel Baswedan. Kemudian yang lain adalah mencoba membenturkan KPK dengan lembaga penegak hukum yang lain. Jadi ini kalau kita baca psikologinya, mestinya menurut saya KPK itu kan posisinya adalah superior terhadap lembaga penegak hukum yang lain untuk kegiatan anti korupsi. Nah, kemudian mereka baik, langsung saja Pak Hasrul. Oke. Jadi bagaimana? Apakah begini Mas, saya tadi mau bicara dengan adanya revisi Undang-Undang KPK yang ada saat ini? Oke, sebentar. Saya selesaikan dulu. Oke. Gini. Jadi kalau berdasarkan itu, ya, kalau tadi saya membuat landmark bahwa ada undang-undang lama yang membuat KPK itu mencapai prestasi tertentu. Sekarang ada yang namanya undang-undang baru, ya, yang kemudian berpotensi justru untuk melemahkan KPK. Ya, karena itu sekarang kita harus memperhatikan potensi-potensi yang ada di dalam undang-undang yang baru. Misalnya tadi kalau Bu Lili bicara soal independensi lembaga anti korupsi, maka kita mencatat salah satu persoalan penting di dalam undang-undang KPK yang baru adalah adanya kemungkinan terjadinya pembonsaian KPK sebagai lembaga independen. Kemudian yang kedua, ya, ketidakjelasan status pegawai KPK. Kemudian yang ketiga, ada delegitimasi pimpinan KPK dengan membuat kemudian posisi Dewan Pengawas sangat luar biasa. Dan kemudian instrumen penting seperti penyadapan itu dibuatkan lapis-lapis birokrasi sehingga kemudian dia tidak bisa bekerja secara cepat. Nah itulah Mas. Sependek yang bisa saya informasikan sudah banyak hasil-hasil kajian. Minimal ada yang mengidentifikasi ada 26 potensi masalah di dalam undang-undang baru KPK. Nah, ini juga kemudian menjadi masalah tersendiri. Nah, saya ingin sampaikan, saya tutup di sini ya. Karena kemudian begini, ketika ada masalah dengan undang-undangnya dan ada masalah rekrutmen KPK yang baru, ada kemudian masalah mengenai kepercayaan publik yang tergerus oleh situasi seperti ini. Silahkan kita baca survei terbaru tentang KPK, baik yang dilakukan oleh Alfara Research Center, Indobarometer, bahkan yang terakhir yang dikeluarkan dan dirilis oleh Kompas menyebut dengan kata-kata yang dramatis bahwa sekarang ada titik nadir kepercayaan publik terhadap KPK. Inilah tantangannya. Jadi mestinya kalau ada undang-undang baru, dia menguatkan lembaga dan kepercayaan publik. Tetapi yang terjadi sekarang sebaliknya, yaitu lembaganya semakin lemah, kemudian kepercayaan publiknya meluncur turun. Saya kira itu Mas sementara. Terima kasih Pak Hasrul. Nah, saya berikan kesempatan Bu Lili tadi disebut ada beberapa potensi-potensi masalah yang disebutkan oleh Pak Hasrul terhadap dari Undang-Undang KPK yang baru. Bagaimana sih tanggapannya KPK situasi masyarakat yang menanggapi demikian? Silakan. Oke, baik. Jadi oke ya.
Kalau terkait apa yang disampaikan oleh Pak Hasrul Halili, terima kasih masukan, kemudian beberapa hasil kajian dan analisa. Tetapi saya sebagai pimpinan KPK yang baru, memang tugasnya komisioner KPK, tugas lembaga ini adalah menjalankan undang-undang, gitu. Nah, ketika undang-undang ini kemudian dikritisi oleh masyarakat, dilakukan gugatan dan kemudian tetap bergulir, dan maka dalam proses pemilihan kita harus menjalankan apapun isi perintah undang-undang. Sama halnya ketika saya di LPSK juga demikian. Undang-undang itu banyak belum kesempurnaan, lalu tiba-tiba PP 44 2008 tentang kompensasi restitusi dan bantuan itu keluar, tidak bisa dipergunakan, tapi mau tidak mau kita harus melaksanakan. Tapi bagi saya begini, bahwa dari prestasi-prestasi yang dibangun oleh teman-teman KPK, oleh para insan KPK memang luar biasa, gitu. Tapi kemudian ke depannya sesuai dengan program pemerintah ada Stranas PK yang bahwa bagaimana melakukan pencegahan, mengedepankan program pencegahan dengan kembali mau menarik seluruh aset-aset, mengembalikan kembali ke negara, recovery aset itu memang dikedepankan. Dan kemudian kenapa sekarang program yang dibangun adalah pendidikan, lalu kemudian pencegahan, dan kemudian penindakan. Kenapa pendidikan? Kita berharap bahwa melalui pendidikan, baik sektor formal maupun informal, setiap insan, kemudian apakah lembaga-lembaga ini juga membuat program kurikulum yang berhubungan dengan mata pelajaran tentang tindak pidana korupsi ini. Kalau kemudian sudah ada pengetahuan masyarakat terkait hal itu, maka tidak ada keinginan dia untuk melakukan atau berperilaku koruptif seperti itu. Nah, jika dilihat misalnya capaian indeks persepsi korupsi kita semakin tahun semakin naik, ini pasti kerja seluruh umat, seluruh manusia, seluruh orang-orang yang ada peduli kepada pencegahan tindak pidana korupsi mulai dari tahun 2017, 18, 19 kita bisa melihat bagaimana itu semakin meningkat dengan baik, dan terakhir di 2019 kemarin kita lihat capaian itu di angka 40, dan mudah-mudahan tahun berikutnya ini ada perbaikan ke depan. Dan kemudian dari apa yang telah kami jalani selama dari bulan Januari sampai kemudian pada bulan Juni sekarang, sudah ada beberapa puluh sekian banyak jumlah surat sprindap yang memang itu dilakukan oleh pimpinan kepada Dewas, dan tidak ada selama praktek-praktek itu dilakukan tidak ada penghambatan dari Dewas kepada pimpinan KPK dan juga kepada pelaksana di tataran direktorat dan di pelaksana di lapangan, karena memang dalam waktu 1 kali 24 jam surat-surat tersebut itu juga sudah bisa di approve karena kita juga menggunakan media teknologi. Jadi tidak lagi datang surat ke media, tidak, tapi kita sudah menggunakan media teknologi yang semua ini berada dalam internal KPK. Dan kemudian hal yang lain adalah bahwa kalau melihat sisa-sisa perkara yang lama, kita memiliki tunggakan sprint itu 363 lebih periode-periode yang sebelumnya, bahkan ada yang dari 2007, itu tidak ditutup. Demikian juga sprindik yang sekitar 133 jumlahnya. Itu juga dari periode 2008 ada sampai sekarang gitu. Nah, soal ini kemudian ini kan menjadi masalah karena tunggakan harus diselesaikan. Kalau periode sebelumnya memang tidak ada soal tugas KPK boleh melakukan SP3 atau menghentikan penyidikan misalnya, dan ini kan menjadi pelanggaran bagi orang-orang yang tidak jelas statusnya, satu. Karena ini akan berdampak panjang juga ketika dia misalnya mau melakukan aktivitas, berkarir, dan kemudian melakukan langkah-langkah politik, ini juga tidak ada kepastian. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bahwa yang dilakukan oleh KPK sebetulnya itu perkara-perkara lama yang kemudian kita bisa melihat kembali bahwa ternyata bisakah ini dibuka dengan penyelidikan yang tadinya tertutup menjadi penyelidikan terbuka. Yang tadinya penyadapan itu tertunda karena tidak ada akses yang lama, atau kemudian bisakah dengan sekarang ada perkembangan baru, atau kita harus punya keberanian untuk menghentikan. Nah, kenapa kemudian kita mencoba untuk transparan menyampaikan tentang dihentikannya penyelidikan yang 36 nomor perkara tersebut? Karena kita berpikir bahwa ini adalah bentuk transparan. Lagian ini kan belum pro justia. Yang sulit kita lakukan adalah yang masih kita hitung-hitung, dan itu harus benar-benar dilakukan gelar ketika sudah menjadi sprindik.
tentu ada saksi, tentu ada tersangka, tentu ada apakah ada kerugian negara untuk itu? Ini yang menjadi kesulitan yang lain yang memang harus menjadi kerja keras dari seluruh insan KPK yang berhubungan dengan penindakan. Nah, lalu yang lain adalah ketika melihat jumlah kerugian negara yang bisa diselamatkan dengan potensi kerugian negara ternyata lebih besar ketika potensi itu dicegah sebelum terjadi dibandingkan dengan ketika kasus proses untuk memenjarakan orang tapi tidak sebanding terbalik dengan pengembalian aset negara. Nah, sehingga kemudian kita mulai melakukan mengikuti mekanisme yang ada di Undang-Undang 19 2019. Lalu yang lain kita bisa melihat kenapa kemudian kita mulai membangun case building. Pada awal-awalnya KPK berdiri kita melihat itu memang mereka tertata sekali dengan membangun case building sehingga kasus-kasus ini menjadi matang, kemudian ketika pun nanti ada upaya hukum dilakukan oleh para pelaku, ini diharapkan bisa dimentahkan dengan begitu sangat hati-hati dan telitinya. Kemudian kita bisa melihat beberapa kasus, mungkin tidak banyak memang, tetapi ada beberapa para tersangka yang melakukan upaya hukum pra peradilan misalnya. Lalu kemudian mungkin tidak banyak memang perkara itu bisa vonis bebas. Nah, tapi kemudian ada lagi yang lain misalnya dilakukan ketika KPK melakukan peninjauan kembali. Nah, ini kemudian mulai dievaluasi oleh pimpinan KPK dan dengan aturan yang ada sekarang. Soal pembonsaian saya kira begini, bahwa KPK tetap independen untuk melakukan tindakan pencegahan dan kemudian pendidikan dan tidak diintervensi oleh lembaga lain walaupun kemudian secara rumpun dia berada di eksekutif. Karena kan kita kemudian memberikan pelaporan berjangka kepada Presiden dan kepada DPR sebagai mitra. Dan yang lain adalah sehubungan dengan kasus-kasus yang ada. Kalau kami melakukan analisa dari begitu banyak yang dipahami oleh masyarakat sebagai KPK itu meningkat nilainya ketika semakin rajin OTT, semakin banyak dipublikasi tentang bagaimana penindakan dilakukan. Tapi kemudian juga tidak menjawab soal mengembalikan kerugian negara. Analisa dilakukan oleh kita bahwa ternyata OTT itu meningkat ketika mulai tahun-tahun yang berhubungan ada proses pemilihan pilkada, pileg, pilpres, pilgub. Nah, ketika ini tidak dalam tahun-tahun politik, OTT itu landai. Nah, kalau kemudian ini kita akan melihat di mana kekeliruannya sehingga jangan dianggap kemudian KPK itu kan kalau memang harus independen dia tidak boleh dong pada saat tahun-tahun yang begitu dibutuhkan konsentrasi yang lain kita juga sudah mulai ikut mengintip. Nah, saya berpikir bahwa kalau kemudian KPK ini ikut berpolitik, maka ini tidak akan menjadi independen lagi. Ini yang coba kami untuk kembalikan bahwa memang kita lembaga yang kemudian menjadi salah satu harapan dari masyarakat. Tetapi bisa diingat bahwa kenapa KPK lahir ini kan sebagai trigger mechanism. Jadi dia harus kemudian mendorong dan memastikan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada sebelumnya yang tidak dipercaya oleh masyarakat, tapi kemudian kita mencoba untuk membangun agar mereka kemudian bisa sama-sama menjadi lebih punya profesional yang baik, dan tidak bisa juga KPK bekerja sendiri. Kalau sehubungan dengan peng-ASN-an misalnya, karena itu dianggap tidak independen, justru ketika orang-orang insan KPK itu kemudian menjadi ASN, dan kemudian dia bisa bertukar tempat, bertukar pekerjaan dengan beberapa institusi yang lain, justru baik bagi kami karena kemudian dia akan bisa menularkan gerakan-gerakan anti korupsi di tempat wilayah dia bekerja yang baru. Nah, kalau kemudian ini merasa sangat kita lebih mampu dan lebih dari yang lain, maka ini tidak bisa akan terjadi soal bagaimana meminimalisir potensi korupsi di Indonesia. Bagi saya, bahwa pekerjaan koordinasi dan supervisi itu tetap bisa dilakukan. Pekerjaan untuk melakukan dukungan-dukungan penindakan bisa dilakukan. Apalagi sekarang misalnya kita Halo? Iya, saya lanjutkan bahwa apalagi misalnya kita untuk beberapa kasus yang kemudian kita bisa mengambil alih, kita mensupervisi beberapa kasus dan ini juga sedang dalam proses. Nah, kalau kemudian kemarin bahwa laporan keuangan KPK itu
WTP, alhamdulillah memang karena ini kerja keras seluruh insan KPK. Walaupun periode tahun lalu adalah WDP. Jadi wajar dengan pengecualian, tapi ini kenapa? Karena kita memang harus menata kembali di internal berhubungan dengan laporan-laporan tentang aset-aset yang disita atau aset-aset yang memang sedang dalam proses penghitungan. Apakah ini kemudian dilakukan lelang dan seterusnya karena mungkin saja belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan seterusnya, dan ini yang menjadi catatan administrasi bagi KPK untuk diperbaiki. Sehingga alhamdulillah untuk periode ini KPK kembali mendapatkan status wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan kita. Nah, itu yang mungkin menjadi catatan bagi kami soal apa yang disampaikan oleh Pak Hasrul terkait beberapa data yang disampaikan, dan kemudian soal hasil survei. Kalau menggunakan barometer yang seperti apa, kita juga bisa. Jadi sehingga kita juga mencoba mengundang kalau memang ingin menyampaikan tentang hasil analisa, hasil survei tentang KPK yang sudah berada di titik nadir, tapi KPK tetap bekerja, dan kita memang ingin menunjukkan bahwa kita akan mengembalikan kembali bahwa kita membangun membangun kasus yang benar-benar, dan kita memang akan lebih mengedepankan soal aset recovery dan seterusnya. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lili. Satu pertanyaan terakhir untuk Bu Lili karena Bu Lili waktunya lebih terbatas. Dari kami juga merespon dengan apa yang disampaikan tadi Pak Hasrul, sedikit ada kemiripan. Setelah membaca revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, keberadaan Dewan Pengawas, mungkin secara praktiknya di Ibu Lili rasakan tidak ada masalah, namun ada pertanyaan Bu. Di kepemimpinan KPK yang ada saat ini, pemimpin tertingginya itu pimpinan KPK, dalam hal ini ketuanya Pak Firly, atau Dewan Pengawas, karena kita tahu sendiri ada langkah-langkah seperti penyidikan, penyitaan, dan penggeledahan yang memang harus minta izin ketika itu hendak dilakukan oleh KPK. Jadi sebenarnya komando tertingginya ada di siapa, Ibu? Kalau melihat di struktur, maka pimpinan tertinggi ada di seluruh komisioner. Lalu kemudian ini kan beda, struktur yang berbeda ya. Jadi kita ada perubahan di tata organisasi tata kerja. Berbeda karena kemudian rumah dewas juga rumah baru. Nah, ini kan ada perubahan tentang bagaimana tusi mereka, aturan apa yang bisa dibuat oleh mereka teman-teman di Dewas. Dan kemudian soal mendapatkan izin, undang-undang menyebutkan demikian. Tetapi tidak masuk dalam substansi. Hanya kenapa dilakukan proses permintaan izin tersebut, ini pasti untuk mengantisipasi agar kemudian tidak terjadi kekeliruan, agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran hak yang dilakukan, dan diharapkan KPK bisa lebih profesional agar tidak ada keluhan-keluhan yang pernah beberapa kali disampaikan oleh orang-orang yang tersangkut dengan kasus-kasus TPK tersebut, melaporkan tentang adanya dugaan untuk melakukan sesuatu pelanggaran. Sehingga kemudian ketika Dewas bertugas untuk itu, dan sampai hari ini kita di pimpinan tidak merasa ada kesulitan untuk berkomunikasi, dan kemudian tidak ada kesulitan kelak ketika melakukan penindakan. Tapi ini menjadi lebih hati-hati, dan kemudian bisa memastikan kepada orang-orang yang akan yang berproses dengan hukum di KPK itu diharapkan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran kepada mereka. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Lili. Iya, satu lagi tertinggal Ibu. Kalau tadi mengklaim bahwa adanya peningkatan lebih baik penerimaan aset kembali negara dengan pencegahan korupsi dibandingkan dengan operasi-operasi tindak OTT atau operasi tangkap tangan. Persoalannya adalah dari mana masyarakat bisa menilai bahwa pencegahan korupsi itu bisa lebih menguntungkan negara dibandingkan OTT? Datanya dari mana Bu bisa dilihat agar masyarakat tahu bahwa ternyata peningkatannya signifikan sekian dengan jelas? Iya, mungkin bisa dilihat di webnya KPK ya terkait laporan capaian tahunan. Dan saya lupa jumlahnya, tapi jumlahnya sangat signifikan.
Nanti akan saya berikan catatan kepada moderator, saya akan melihat data melalui staf, tapi paling tidak begini, ketika pencegahan dilakukan, lalu kita ini seiring sejalan dengan program pemerintah yang berhubungan dengan Stranas PK, di mana di dalam hal ini kita masuk kepada area soal penyederhanaan tentang perizinan, terus kemudian bagaimana penegakan hukum reformasi birokrasi, bagaimana soal kemudian berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara, yang semuanya dalam ini adalah dengan menggunakan by system. Cegah, divisi pencegahan itu sudah melakukan langkah setiap hari dari waktu yang lalu, itu untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara sistem. Jadi soal mengelola anggaran, soal membuat perencanaan, soal melakukan belanja barang, soal kemudian membuat perizinan yang menjadi satu pintu pada masing-masing kabupaten kota provinsi ini sudah mulai jalan gitu. Nah, ini bagian dari meningkatnya tingkat pendapatan pada daerah, apalagi kemudian adanya dukungan dari KPK untuk melakukan pendampingan kepada kepala-kepala daerah, membantu mengembalikan aset yang berada di pihak ketiga kah, atau kemudian aset yang terbengkalai, yang tidak terdata dengan baik, tidak terinventarisir, tidak tercatat di sertifikat BPN misalnya. Nah, ini dikelola sehingga pendapatan itu menjadi lebih baik. Terus kemudian bagaimana merespon dan kemudian membantu kepala daerah juga ketika kesulitan untuk mengambil kembali aset-aset tersebut yang dikelola oleh pihak lain. Nah, dari situ kemudian bisa dilihat bahwa pertama misalnya masyarakat bisa mengakses, bisa kemudian mengurus seluruh perizinan itu dengan baik, dengan berkurangnya misalnya berkurangnya perilaku koruptif misalnya, walaupun itu masih ada bolong di sana sini, itu satu. Apalagi kemudian kita bisa melihat sekarang dalam kondisi COVID misalnya, apa yang dilakukan oleh KPK untuk membantu agar kemudian langkah-langkah pencegahan bisa dilakukan. Dan selama ini kalau ternyata penindakan dikedepankan, maka sebetulnya kemudian kita ingin mencoba selain memberikan trigger mekanisme kepada aparat penegak hukum, juga kemudian kita mencoba memprofesionalkan satuan pengawas internal, inspektorat yang ada di wilayah yang selama ini juga tidak berjalan dengan baik. Mungkin tidak berhubungan, tidak punya maksimal SDM yang baik, tidak bisa bekerja karena mungkin operasional yang tidak banyak misalnya, sehingga ini dilakukan dukungan dan dorongan oleh KPK untuk transfer informasi, untuk saling tukar data, kemudian untuk mendorong pemerintah daerah memberikan SDM yang baik. Karena kalau dilihat misalnya dari beberapa case yang ada periode-periode sebelumnya, angka peningkatan tindak pidana korupsi itu kan semakin tinggi dan pelaku profesi yang paling besar adalah swasta. Ya, swasta. Lalu pelaku yang kedua terbesar adalah para legislator. Nah, sehingga ini kita mulai melihat bagaimana untuk memperbaiki ini sehingga ini mulai diturunkan angkanya. Yaitu dengan cara lakukan cegah melalui sistem. Sistem-sistem yang dibangun itu paling tidak akan kita pastikan terkonek dari hulu ke hilir atau dari daerah sampai ke pusat dan seterusnya. Termasuk juga membangun whistleblowing system yang ada. Nah, sementara itu, Pak Hermawan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Lili atas waktu dan kesempatannya karena waktu beliau terbatas. Ya. Terima kasih sudah hadir di webinar Permira. Terima kasih pada Pak Hermawan. Terima kasih. Silahkan ada yang lain. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan diskusinya kawan-kawan. Terima kasih banyak Ibu Lili sudah meramaikan diskusi kita dan banyak hal yang bisa kita gali. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Ridwan Afan sebagai aktivis pengamat dan juga sangat aktif untuk melakukan pendidikan anti korupsi di masyarakat. Bagaimana strateginya Pak dan juga tanggapannya terkait penanganan anti korupsi di era KPK yang baru ini? Baik. Mohon izin sebelum mulai, slide saya terlihat kah Mas Wawan di sana? Halo Mas Wawan. Terlihat. Slide terlihat ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum mulai, izinkan saya juga menyapa Bu Lili selaku Wakil Pimpinan KPK. Terima kasih sudah urut rembung di sini, dan juga guru saya ini, dosen saya di kampus saya zaman S1,
ada Cak Hasrul Halili. Terima kasih Cak, akhirnya kita bisa silaturahmi di sini setelah sekian lama tidak bertemu ini. Baik teman-teman sekalian, sebelum mulai sebenarnya tadi ada banyak sekali yang bisa kita diskusikan dan elaborasi lagi dengan dari argumen-argumennya Ibu Lili ya, terkait bahwa ternyata undang-undang KPK yang baru ini pro terhadap pemberantasan korupsi. Itu bisa panjang debatnya. Tapi sebelum ke arah sana, saya ingin menyampaikan dulu sesuai tor dari panitia terkait bagaimana sih peran masyarakat sipil terkait pemberantasan korupsi ini, dan juga bagaimana pandangan kami terkait bagaimana sebenarnya aktivis anti korupsi atau pegiat anti korupsi dilindungi di negeri ini. Nah, teman-teman, saya akan mulai dengan kalimat sederhana. Ini disampaikan oleh senior saya, dia bilang, melawan korupsi di belahan dunia manapun adalah kerja-kerja bersama. Jadi ini adalah perspektif yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin berkontribusi dalam gerakan anti korupsi. Bahwa melawan korupsi itu bukan hanya kerja KPK, bukan hanya kerja kejaksaan, bukan hanya kerja kepolisian, juga peran serta dari masyarakat sipilnya. Ini yang paling penting. Karena ini yang menjadi berbahaya ketika orang merasa bahwa melawan korupsi itu bukan kewajiban gue. Nah, itu menjadi bahaya dan mereka jadi apatis, kemudian tidak mendukung gerakan pemberantasan korupsi. Dan dari sini pula menarik, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat secara historis, di belahan dunia manapun, di mana negara tersebut pemberantasan korupsi berhasil, kita ambil contoh ICIC-nya Hong Kong misalkan, berhasil luar biasa sekarang, atau KPK-nya Hong Kong kalau kita mau bilang. Mereka mulai ternyata kerjasama semua elemen, baik suprastruktur politiknya, kemudian juga aparat penegak hukumnya, dan juga yang paling utama adalah masyarakat sipilnya. Jadi saling bekerja bersama. Nah, yang menjadi menarik juga kalau kita melihat historisnya Indonesia, jadi KPK itu bukan lembaga anti korupsi pertama di Indonesia. Udah banyak banget lembaga anti korupsi yang dibikin bahkan sejak era pasca kemerdekaan. Ada Timnas Tipikor dan sebagainya. Tapi mereka rata-rata tidak berumur panjang. Ada yang umurnya bahkan bulanan, paling lama 3 tahunan. Dan baru KPK ini yang ternyata umurnya cukup panjang, dari tahun 2004 berdiri. Dan teman-teman sekalian, selama 2004 berdiri sampai sekarang, kalau kita lihat sejarahnya, KPK itu dihajar sana-sini banyak banget. Cicak buaya 1, cicak buaya 2, cicak buaya 3, dan sebagainya. Dan teman-teman, kalau kita lihat, salah satu backup paling utama dari KPK adalah masyarakat sipil. Berkali-kali dihajar di media sosial, media sosial, kemudian dikirim demo bayaran, dihajar offline juga dan sebagainya. Yang bisa nge-backup adalah masyarakat sipil. Dan hari ini kepercayaan masyarakat sipilnya sedang diturunkan. Nah, ini menjadi menarik. Nanti kita akan bahas di sesi Koruptor Fight Back. Nah, teman-teman, tadi kan Ibu Lili juga bilang terkait ada upaya menggeser dari yang namanya penindakan menjadi mau fokus ke perbaikan sistem. Sebenarnya ini adalah konsep, meskipun tadi alasannya adalah bahwa ketika kita fokus pada perbaikan sistem, aset recovery-nya lebih banyak dibandingkan penindakan. Nah, ini sebenarnya ingin saya tanyakan ke Bu Lili, mudah-mudahan Bu Lili masih ada nih. Nah, sebenarnya antara ketiga strategi pemberantasan ini, antara penindakan, perbaikan sistem, edukasi, dan kampanye, satu dan lainnya tidak perlu saling mengeliminir. Tidak perlu yang lainnya dijadikan alasan untuk memperlemah salah satu strategi lainnya. Misalkan tadi, kalimatnya Bu Lili adalah kita bukan tidak perlu lagi, mengurangi penindakan-penindakan supaya bisa fokus di perbaikan sistem. Tidak perlu seperti itu seharusnya, karena ketiga-tiganya sebenarnya bisa berjalan dengan beriringan. Apalagi di KPK pembagian tupoksinya juga sudah jelas mana yang penindakan, perbaikan sistem, edukasi, dan kampanye. Jangan sampai logika seperti itu misalkan dijadikan alasan legitimasi untuk sebagai justifikasi bahwa KPK hari ini adalah KPK yang lebih senang memperbaiki sistem dibanding menangkap-nangkapin koruptor. Nah, jadi teman-teman, kalau ngomongin strategi pemberantasan korupsi ada 3 hal ini, ada penindakan, perbaikan sistem, edukasi, dan kampanye. Lalu di mana peran serta masyarakat bisa berkontribusi? Jawaban saya pasti 3-tiganya peran serta masyarakat bisa berkontribusi. Baik di edukasi dan kampanye, masyarakat juga bisa melakukan edukasi dan kampanye anti korupsi. Terbukti banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan anti korupsi yang diinisiasi oleh masyarakat. Perbaikan sistem bisa nggak? Bisa banget. Penindakan apalagi? Masyarakat bisa melaporkan, mengawasi, dan sebagainya. Jadi masyarakat bisa berperan di ketiga hal ini. Kemudian kalau kita lihat dari 3 strategi pemberantasan korupsi tersebut, masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Misalkan kalau penindakan, tujuannya adalah supaya orang takut untuk korupsi. Pencegahan, supaya orang tidak bisa korupsi. Pencegahan itu tadi perbaikan sistem.
mempersempit ruang gerak koruptor. Jadi untuk tujuannya adalah supaya orang tidak bisa korupsi. Dan terakhir, pendidikan dan peran serta masyarakat tujuannya apa? Tujuannya adalah tidak ingin korupsi. Jadi antara satu sama lain tidak perlu saling mengeliminir, ketiganya bahkan perlu didorong bersama-sama untuk semakin meningkat lagi dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena masing-masing punya tujuan yang berbeda. Nah, ini kalau dari segi peran serta masyarakat terhadap strategi pemberantasan korupsi. Nah, saya pengen masuk ke yang tadi Cah Hasrul juga sudah sampaikan. Ada fenomena menarik di Indonesia ini dan di belahan dunia manapun. Jadi yang namanya, gini, tidak semua orang, tidak semua kelompok suka dengan pemberantasan korupsi yang semakin baik. Tidak semua kelompok, tidak semua orang suka dengan KPK yang semakin kuat, undang-undangnya semakin bagus, dan sebagainya. Justru banyak sekali kelompok-kelompok atau orang-orang yang merasa risih, merasa mereka terganggu dengan KPK yang semakin baik, atau dengan misalkan undang-undang KPK yang semakin baik ke depannya. Nah, makanya ada istilah yang disebut dengan koruptor fight back atau koruptor melawan balik. Dan ini upaya sistematis sekali. Nah, jadi inilah alasan kenapa yang namanya, kalau misalkan orang-orang jahat aja mereka mengakomodir diri, mengorganisasi diri, dan melakukan upaya perlawanan sistematis, maka kita orang-orang baik juga harus sama. Mengorganisasi diri, kemudian mengakomodir diri, sehingga kita bisa melawan koruptor fight back dengan sistematis juga. Apa aja itu koruptor fight back? Ini menjadi catatan juga nih, teman-teman sekalian. Jadi bentuk-bentuk koruptor fight back itu banyak banget. Dari mulai yang namanya kriminalisasi dan kekerasan terhadap pegiat anti korupsi. Data ICW bilang dari tahun 1996 ada 115 kasus terkait kriminalisasi maupun kekerasan terhadap pegiat anti korupsi. Bahkan ada yang sampai meninggal. Kemudian yang terakhir misalkan yang paling ramai di kita adalah kasus novel. Yang minim sekali nih yang kita sayangkan sikap dari pimpinan KPK yang terbaru hari ini. Beda halnya dengan pimpinan KPK sebelumnya yang berani pasang badan gitu sampai membela Novel Baswedan sampai kemana-mana gitu. Kalau hari ini kesannya tadi dengan alasan atau retorika bahwa kita taat pada pro justisia dan sebagainya. Padahal bersikap adalah sesuatu yang penting juga untuk menunjukkan pada publik bahwa pimpinan KPK juga melindungi pegawainya dengan sikap mereka. Yang kedua, ini yang paling berbahaya menurut saya, adalah adanya upaya sistematis menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK. Nah, teman-teman, kalau kita lihat historis tadi yang saya bilang tadi, selama ini KPK bisa bertahan, salah satunya adalah karena dukungan masyarakat sipil yang luar biasa. Percaya sama kami. Kalau misalkan masyarakat sipil yang nggak mendukung, mungkin KPK sudah mati sejak tahun 2010, misalkan cicak buaya pertama. Bagaimana dihajar sana-sini, difitnah di media sosial dan sebagainya, tapi publik dengan kepercayaan publik yang tinggi terhadap KPK, akhirnya mereka berani defend mati-matian. Kita masyarakat sipil berani kolaborasi untuk ngebelain KPK mati-matian. Dan ini nggak kejadian dengan lembaga negara lainnya. Hanya untuk KPK. Ini menjadi menarik. Jadi si koruptor-koruptor fight back ini tahu nih bahwa KPK tuh nggak bisa diserang lewat masukin Trojan Horse, lewat difitnah sana-sini, diwacanakan bubar dan sebagainya. Nggak bisa diserang lewat itu. Akhirnya sekarang upaya sistematisnya adalah menurunkan kepercayaan publik dengan berbagai cara. Nah, ini yang menjadi menarik nih. Dan itu udah kejadian sekarang. Contoh survei dari LSI, Indobarometer, tadi Alfat Research Center misalkan, menunjukkan KPK sekarang terlempar dari tiga besar lembaga negara yang dipercayai publik. Biasanya dari 2016 sampai 2018 kemarin, KPK itu selalu nomor 1 dari lembaga yang dipercaya oleh publik. Bahkan mengalahkan lembaga kepresiden tersendiri. Sekarang terlempar ke 5 besar, teman-teman. Ini menunjukkan ternyata upaya menurunkan kepercayaan publik pada KPK ini berhasil. Nah, ini harus kita lawan juga. Yang ketiga, ada yang namanya, kalau kita ingat istilah ada kuda Trojan dalam KPK. Bagaimana misalkan kita ingat dulu ada konflik antara direktur penindakan sama beberapa penyidik, kemudian kasus buku merah KPK yang sampai sekarang entah kemana. Ini menjadi menarik juga. Yang keempat adalah, nah ini yang menjadi menarik juga. Teman-teman, kalau kita lihat historisnya juga, selama pemilihan pimpinan KPK jilid 1 sampai jilid yang sekarang, pasti modelnya adalah pimpinan KPK yang dipilih setengah hati. Masyarakat biasanya nih, kalau ketika pemilihan pimpinan KPK, masyarakat sipil biasanya punya list. Ini calon pimpinan KPK yang menurut kami paling ideal. Avenger terbaik untuk memberantas korupsi di negeri ini. Tapi kalau kita lihat sejarahnya juga, sampai jilid yang hari ini,
selalu pasti yang dipilih oleh DPR karena kemudian oleh Presiden adalah bukan yang terbaik-terbaik tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus dipilih terburuk dari yang terburuk. Ini menjadi mengerikan sekali sebenarnya. Kenapa? Karena mereka lah nahkoda pemberantasan korupsi di negeri ini. Tapi dipilihnya kok setengah hati. Logika sederhananya gini teman-teman. Tadi Bu Lili juga sudah menyampaikan bahwa nomor 2 urutan lembaga atau urutan terpidana korupsi adalah legislatif. Karena legislatif menjadi salah satu kunci untuk pemilihan pimpinan KPK, maka otomatis logika sederhananya adalah tidak mungkin mereka memilih Avenger terbaik untuk melawan diri mereka sendiri. Makanya dipilih pimpinan KPK yang pasti setengah hati. Bukan terbaik, bukan best of the best lah. Nah, itu kalau dari perspektif masyarakat sipil lah. Orang boleh berpendapat, tapi kan udah lewat tim seleksi dan sebagainya, panitia seleksi dan sebagainya, itu lain hal. Kita tahu misalkan kemarin kita punya catatan panitia seleksi kemarin banyak sekali catatannya. Kemudian, nah ini yang menarik juga, revisi Undang-Undang KPK. Teman-teman sekalian, masyarakat sipil, kemudian juga akademisi, baik dari kampus maupun para peneliti, dari awal KPK berdiri merekomendasikan yang direvisi adalah Undang-Undang Tipikor-nya. Kenapa? Karena Undang-Undang Tipikor kita ini sudah ketinggalan zaman jauh dibandingkan Undang-Undang Tipikor lain. Bayangkan di Inggris ada mereka namanya UKBA, United Kingdom Bribery Act. Bagaimana swasta dengan swasta bisa kena pakai Undang-Undang Tipikor? Bagaimana kalau ada perusahaan Inggris yang dia ngelisting di negara lain, kemudian dia nyuap nyuap pejabat di negara tersebut, mereka bisa kena juga Undang-Undang Tipikor Inggris. Tapi Indonesia, waduh masih jauh banget. Jangankan untuk ngehajar korporasi yang nyuap di luar negeri, swasta dengan swasta di Indonesia aja belum bisa ke Undang-Undang Tipikor. Atau yang lebih substantif lagi misalkan terkait illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar pada pejabat publik aja nggak bisa dikena di Undang-Undang Tipikor negara kita. Jadi Undang-Undang Tipikor negara kita udah ketinggalan zaman banget. Tapi anehnya yang diubah malah Undang-Undang KPK yang kami rasa sudah cukup ideal undang-undangnya. Kalau tadi Bu Lili juga banyak menyampaikan argumentasi soal Undang-Undang KPK yang bagus, sebenarnya ini bisa debatable banget, baik dari segi teoritis maupun dari segi fakta empirisnya. Soal Dewas, soal ASN dan sebagainya. Contoh misalkan soal Dewas, misalkan teman-teman coba cari contoh, ada nggak satu aja, misalkan di negara-negara lain yang Dewas lembaga anti korupsinya punya kewenangan pro justisia? Pasti nggak ada. Nah, atau uniknya misalkan, jangankan itu, misalkan coba kita cari contoh, ada nggak lembaga anti korupsi yang punya Dewas? Misalkan, yang dibangun justru sebenarnya sistem pengawasan, bukan dewan pengawasnya. Nah, kemudian ada lagi nih nomor 6, wacana pembubaran KPK. Ini udah sering banget kalau kita bisa sebut nama Fahri Hamzah, kemudian Fadli John juga beberapa kali menyebut, bubarkan aja KPK. KPK ini ada, kita sering disebut wacana KPK ini sementara, ad hoc dan sebagainya. Wah, ini mengerikan sekali. Kemudian tadi yang juga disinggung oleh Bu Lili, bahwa katanya KPK sekarang mencoba berfokus pada aset recovery. Nah, aset recovery ini menjadi menarik teman-teman. Saya sedikit bahas, ini menjadi menarik. Jadi koruptor itu nggak takut sebenarnya di penjara. Koruptor itu nggak takut didenda dan sebagainya. Tapi mereka tuh takut sebenarnya dimiskinkan. Nah, ini yang paling, kalau ditanya hukuman paling efektif bagi koruptor apa? Miskinin. Kenapa? Kalau di penjara mereka masih bisa nyewa sel mewah, bisa nyuap sipirnya untuk dapat kemewahan, fasilitasi dan sebagainya. Tapi kalau dimiskinin, itu yang menjadi takut. Contoh teman-teman kalau mau lihat bagaimana memiskinkan penjahat itu efektif, teman-teman bisa nonton Narcosnya di Netflix tuh. Bagaimana misalkan Pablo Escobar, ini walaupun ini contoh narkoba, tapi kita bisa bisa asumsikan sama dengan korupsi, karena sama-sama extraordinary crime. Bagaimana Pablo Escobar akhirnya bisa ditangkap dan akhirnya bisa menyerah karena dimiskinkan, asetnya diblokir sana sini, uang-uang yang ada di jalanan punyanya dia disita semua dan sebagainya. Akhirnya dia miskin dan akhirnya menyerah, akhirnya mati juga, kena tembak mati. Itu kalau kita analogikan juga sama dengan koruptor. Koruptor tuh nggak takut dipenjarain, koruptor tuh nggak takut didenda, tapi mereka takutnya dimiskinkan. Dan salah satu instrumen memiskinkan koruptor ada aset recovery. Sayangnya KPK belum memaksimalkan ini. Contoh misalkan 2019 dari sekian banyak kasus yang ditangani KPK hanya 2 yang menggunakan TPPU atau tindak pidana pencucian uang dalam penuntutannya. Jadi teman-teman, mustahil kita bisa memiskinkan koruptor kalau tidak
memasukkan rezim TPPU atau tindak pidana pencucian uang dalam penuntutan. Mustahil. Nah, karena yang namanya uang hasil korupsi itu udah bisa ditaruh di mana-mana. Kalau nggak pakai TPPU nggak bisa kena semuanya tuh. Dan terakhir adalah vonis koruptor yang rendah. Ini juga menjadi menarik. Kalau nggak salah data ICW, rata-rata koruptor di negeri ini dihukum hanya sekitar 1,2 tahun. Bayangkan rata-ratanya. Mendingan jadi koruptor ya, udah cepat bebas, uang masih ada karena nggak dimisinkan dan sebagainya, dibandingkan maling motor dan sebagainya mungkin. Nah ini teman-teman, catatan kita soal koruptor fight back. Ini menjadi menarik ditambah dengan kondisi KPK hari ini misalkan, dengan hasil dari implikasi Undang-Undang KPK 19 tahun 2019. Nah catatan dari kita juga mungkin yang paling penting adalah bagaimana PR bagi pimpinan KPK sekarang adalah menggait lagi masyarakat sipil, kemudian mengembalikan lagi kepercayaan publik terhadap KPK. Karena sekali lagi sejarahnya membuktikan bahwa KPK bisa defend, KPK bisa bertahan sampai sekarang juga salah satunya adalah karena kuatnya kepercayaan publik kepada KPK dan juga kuatnya dukungan publik terhadap KPK. Kita berani pasang badan dulu buat KPK. Tapi kalau hari ini mungkin menjadi tanda tanya besar. Itu mungkin kalau yang lainnya sebenarnya bisa dibaca aja dan sebagainya. Karena yang paling penting saya pengen menyampaikan bahwa bagaimana peran masyarakat sipil, kemudian bagaimana sebenarnya keresahan kita terhadap kondisi pemberantasan korupsi hari ini. Begitu Mas Wawan, terima kasih. Kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Seperti itu. Mas Wawan, suaranya di mute. Masih di mute suaranya. Nah. Oh iya, berlebih tadi mencetnya. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan Mas Ridwan Afan atas materinya. Dan saya tertarik untuk mengelaborasi tentang pemilihan pimpinan KPK. Karena kita tahu sendiri ada beberapa catatan yang sudah masyarakat ketahui bahwa pimpinan KPK yang saat ini ada atas nama Rul Gufron itu kan berusia di bawah 50 tahun. Sedangkan di Undang-Undang Revisi yang baru harus 50 tahun saat diangkat. Nah, ini kan cacat dalam hal tersebut. Dan juga tadi Mas Ridwan Afan bilang nggak mungkin secara logika bahwa lembaga legislatif menginginkan orang-orang terbaik untuk menjadi pimpinan KPK yang banyak mengincar mereka. Itu secara logika skeptis masyarakat. Persoalannya kalau seandainya tidak lewat DPR, tidak lewat lembaga legislatif, ada sistematik lainkah yang dapat dilakukan oleh negara ini dalam tanda kutip untuk memilih orang-orang terbaik di pimpinan KPK-nya? Baik. Kalau terkait mekanisme pilihan pimpinan KPK yang lain yang bisa ditawarkan mungkin lebih cocok ke Cak Hasrul sebagai dosen Fakultas Hukum UGM nih. Nah, tapi saya pengen jawab dulu beberapa hal. Yang pertama terkait tadi ya, soal bagaimana ada pimpinan KPK yang di bawah 40 tahun, padahal undang-undang KPK-nya bilang minimal 40 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana gegabahnya undang-undang ini dibikin. Bayangkan dalam 2 minggu yang awalnya nggak masuk prolegnas, tiba-tiba muncul selesai undang-undangnya. Yang entah kapan dilakukan, ada yang namanya sebenarnya RDP atau rapat dengar pendapat terkait undang-undang dengan masyarakat sipil atau dengan ahli. Itu dilakukan juga nggak tahu kita kapan dilakukannya. Kemudian bagaimana prosesnya bisa begitu mulus 2 minggu jadi. Nah ini menarik teman-teman. Luar biasanya bagaimana koruptor fight back ini sekarang belajar dari kesalahan mereka masa lalu. Misalkan, kalau dulu mereka nyerangnya personal, kalau dulu mereka nyerangnya kriminalisasi terhadap aktivis anti korupsi. Sekarang yang dilakukan adalah turunkan kepercayaan publik. Begitu pula ketika kita ngomongin koruptor fight back lewat legislasi. Kalau dulu yang namanya wacana undang-undang KPK tuh selalu diwacanakan di tengah-tengah periode berjalan. Di mana mereka masih punya yang namanya beban politik ke depan. Kan mereka mau dipilih lagi tuh. Mereka pasti akan menentukan seolah-olah pro terhadap pemberantasan korupsi. Yang menarik ketika revisi undang-undang KPK ini terjadi adalah dilakukan setelah pertama ketika presiden dan wakil presiden sudah selesai diumumkan, kalau nggak salah sudah dilantik juga. Yang kedua, ketika legislatif pemilihannya juga sudah selesai dan juga mereka sudah dipilih juga, sudah disahkan juga oleh KPU.
dari sini kita tahu bahwa ketika mereka mewacanakan undang KPK, mereka udah nggak punya lagi yang namanya beban elektabilitas. Jadi mereka bisa mengeluarkan wajah mereka sesungguhnya. Karena udah nggak ada beban elektabilitas lagi nih. Makanya mereka akhirnya berani melakukan wacana, berani merealisasikan wacana revisi Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK. Dan dalam 2 minggu jadi. Ini aneh banget. Dan salah satu contoh yang paling lucu adalah tadi, salah satu pimpinan KPK di bawah 40 tahun, tapi undang-undangnya bilang harus 40 tahun ke atas. Nah, begitu. Kalau terkait mekanisme lain di luar DPR, saya kurang tahu, karena berdasarkan teori yang kami pelajari, memang di tata negara, memang harus melalui DPR. Seperti itu menjadi salah satu bentuk check and balances-nya. Nanti mungkin Cak Hasrul sebagai pakar hukum justru mungkin bisa memberikan tanggapan. Begitu Mas Wawan. Baik, terima kasih Mas Ridwan Afan. Nah, karena pertanyaannya bersambung ke Pak Hasrul, silakan Pak Hasrul menanggapi bagaimana terkait baiknya bagaimana sih untuk meningkatkan kepercayaan publik lagi dengan KPK yang ada sekarang. Karena show must go on, undang-undang sudah ditetapkan, presiden juga nggak mau perpu. Lalu juga pimpinan KPK dalam tanda kutip banyak catatannya dari proses pemilihan. Terus bagaimana Pak caranya untuk meningkatkan kepercayaan lagi kepada masyarakat? Ya, makasih Mas. Saya tadi minta waktu untuk menjelaskan beberapa hal karena pada waktu sesi saya itu sebenarnya ada beberapa hal yang tidak bisa di-cut ya. Sehingga logiknya itu dapat. Kenapa saya presentasi saya bicara soal logik dulu. Ya, nanti juga sistematis kalau nanya. Jadi saya juga menjelaskan yang nggak lompat-lompat. Beberapa dari pertanyaan Anda tidak akan saya jawab. Satu soal kompetensi, yang kedua memang saya justru ingin mengkanter sebenarnya beberapa yang disampaikan oleh Bu Lili tadi ya. Jadi kalau Anda membaca slide saya akan juga menjelaskan beberapa bentuk dari serangan balik koruptor tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Ridwan. Nah kalau versi saya salah satunya adalah bentuk serangan balik koruptor itu adalah melakukan sesat nalar di publik dengan mengatakan bahwa pencegahan itu lebih penting daripada penindakan. Saya ulangi, melakukan sesat nalar di ruang publik dengan mengatakan bahwa yang namanya pencegahan itu lebih penting daripada penindakan. Ini kita sekarang sedang bicara KPK ya. Saya itu kebetulan dosen Fakultas Hukum, dan kalau mahasiswa Fakultas Hukum itu diajari, hukum itu dibagi berdasarkan fungsi ada 2. Ada namanya hukum material dan hukum formil. Hukum material itu kalau terkait dengan tindak pidana korupsi yaitu undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Tetapi ada hukum formilnya, salah satunya adalah hukum yang terkait dengan bagaimana melakukan penegakan hukum. KPK itu kan penegak hukum. Jadi core activities-nya, kegiatan utamanya memang melakukan kegiatan penegakan hukum. Kalau dalam logik pemberantasan korupsi, penindakan, bukan melakukan pencegahan. Jadi memang tugasnya KPK itu nangkapin penjahat, bawa ke pengadilan, lalu di pengadilan nanti pengadilan yang ngasih putusan seberat-beratnya. Sama seperti disampaikan oleh Ridwan tadi, kita prihatin dengan putusan pengadilan yang minimalis terhadap koruptor. Itu sesat nalar seperti ini harus dirubah, Mas. Kenapa mahasiswa Fakultas Hukum itu sampai diajari bahwa kalau yang namanya penegak hukum itu tugasnya adalah melakukan penegakan hukum. Kalau dalam logik pemberantasan korupsi adalah penindakan. Nah, yang melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan itu bukan penegak hukum, tapi orang-orang yang berada di ranah reformasi birokrasi. Kasih ke presiden, kasih ke pemerintah. Oh ini loh modus-modusnya korupsi. Sudah kami identifikasi berdasarkan kasus-kasus yang kami tangani. Silahkan direformasi birokrasinya. Setelah direformasi masih banyak penjahat, tangkap lagi sama KPK. Itu tugasnya penegak hukum tuh begitu. Nggak usah dia sungkan-sungkan kalau nanggapin banyak orang. Jadi kalau aktivitas penindakan bisa dilakukan secara maksimal, hukuman bisa diberikan secara maksimal, dengan sendirinya maka akan terjadi efek bola salju yang namanya pencegahan, yaitu orang takut dan tidak mau lagi main-main untuk melakukan tindak pidana korupsi. Itu ya. Jadi itu yang saya bilang tadi,
Modusnya antara lain adalah menyesatkan nalar publik dengan mengatakan bahwa sekarang tuh yang penting pencegahan. Padahal kalau bicara KPK sebagai penegak hukum, penindakan itu harus menjadi yang nomor depan. Nah, sekarang yang berikutnya, ini soal public trust ini mahal, Mas. Kenapa tadi saya mengutip hasil survei mutakhir yang kemudian menunjukkan bahwa sekarang terjadi pemelorotan peringkat dari the best-nya 3 besar, bahkan pada survei-survei yang sebelumnya kita menyaksikan KPK itu selalu nomor 1 melebihi presiden pimpinan politik. Tapi sekarang dia bahkan survei terakhir yang tadi dibilang Kompas menyatakan dan menemukan di bawah TNI dan polisi. Nah, ini kalau bicara, kalau survei sudah menunjukkan seperti ini yang antaranya adalah basisnya persepsi publik, berarti seperti yang disampaikan oleh Mas Ridwan, ada masalah dengan public trust. Ingatlah, kalau Anda belajar teori-teori ilmu sosial, yang namanya public trust itu adalah kapital sosial, Mas. Modal sosial. Dan KPK itu kita akui ataupun tidak selama ini, salah satu penyangga pentingnya adalah karena dia mendapatkan public trust. Modal sosial berupa public trust dari publik. Ya, makanya sekarang jangan-jangan orang yang tidak suka kepada KPK itu terus melakukan delegitimasi sehingga kemudian public trust itu tidak ada. Misalnya, dengan adanya kejadian-kejadian yang bisa membuat orang semakin tidak percaya kepada KPK. Yang paling barulah misalnya, ada ketua KPK ya pergi pulang kampung naik helikopter. Itu kalau dilihat sejarahnya KPK yang dulu-dulu itu kan memang anomali, Mas. Orang sekarang mempersoalkan, ya kan? Di kode etiknya KPK dilarang hidup mewah. Memang orang bisa berdebat, ya kan? Ada yang mempersoalkan bahwa itu ada unsur gratifikasinya atau tidak. Tetapi sekali lagi, ya, publik itu akan terus melihat hal-hal seperti itu. Ya, kalau diceritakan oleh Mas Ridwan misalnya, saya itu termasuk orang yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan takjub ya. Di dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, belum pernah masyarakat itu sebegitu militannya membela lembaga negara. Kalau mereka ngomong lembaga yang namanya DPR, mutar nggak ada urusan. Ngomong polisi nggak ada urusan. Tapi dulu ketika KPK itu diserang, mereka secara spontan dan secara militan turun ke lapangan untuk melakukan pembelaan. Itu belum ada, Mas, dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi itu bisa terjadi sekali lagi karena modal sosialnya berupa public trust itu ada. Dan itulah sekarang yang sedang mengalami batu uji. Kalau itu terus-menerus tergerus, antara lain dibuktikan dengan hasil-hasil survei yang menunjukkan bahwa semakin turun persepsi publik, terutama terkait dengan trust kepada KPK, maka itu adalah sinyal penting bahwa KPK dalam situasi darurat. Jadi kalau tadi logikanya, KPK itu bekerja butuh yang namanya masyarakat. Perhatikan ya, tahun 2018 kan kita mengenal bahkan ada PP partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberantasan korupsi. Itu memberikan hint penting kepada kita bahwa yang namanya pemberantasan korupsi itu meniscayakan keterlibatan masyarakat. Saya itu beberapa kali memperhatikan zamannya KPK Mas Bambang Wijayanto. Setiap ada kegiatan tangkap tangan atau OTT, beberapa kali saya menyaksikan di televisi, beliau mengatakan, kata-kata yang pertama yang dikatakan oleh beliau adalah terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan informasi kepada kami, sehingga kami bisa melakukan operasi tangkap tangan. Itu bentuk penghormatan, Mas. Kalau kayak gitu, pride-nya masyarakat kan ada. Ya. Nah, oke. Sekarang beginilah. Saya akan, mungkin karena waktu saya juga terbatas. Begini. Oke, kita nggak usah melakukan semacam debat panjang lebar. Apakah kita sekarang akan mengarus utamakan penindakan dan pencegahan? Kalau saya, karena dia penegak hukum, core aktivitasnya tetap penindakan. Katakanlah sekarang politik hukum anti korupsi kita itu adalah ke arah pencegahan. Maka pertanyaan saya berikutnya, apa yang perlu dikonsolidasikan oleh gerakan anti korupsi merespon ini? Ini yang menarik, kalau bagi kami ya, sebagai pegiat anti korupsi berbasis kampus, tadi Bu Lili juga sudah menyebutkan ya soal pendidikan anti korupsi, kita harus mereformat ulang
model-model pendidikan anti korupsi. Salah satu yang saya tawarkan, kalau tidak salah di slide saya itu ada. Jadi kalau standarnya orang belajar tentang pendidikan di kampus, disebutkan bahwa yang namanya pembelajaran kampus itu, ini saya kan harus bicara ini kan di depan teman-teman PPI juga ya, yang notabene kebanyakan mahasiswa. Standarnya adalah bahwa yang namanya kegiatan pembelajaran itu selalu menelisik 3 aspek penting. Yang pertama adalah aspek kognitif, pengetahuan. Kemudian yang kedua, afektif, sikap atau mental. Dan yang terakhir adalah aspek keterampilan atau skill. Menurut saya, kalau kita ingin serius dengan kegiatan pemberantasan korupsi, yang 3 ini harus dilengkapi lagi dengan 1 aspek. Kenapa? Yaitu aspek yang disebutkan dengan aspek misionaris. Jadi kegiatan pendidikan itu tidak cuma bicara tentang 3 hal itu. Harus ada yang namanya aspek misionaris. Kenapa begitu? Karena ya, saya mendapatkan data bahwa di dalam salah satu forum seminar mantan komisioner KPK, Bapak Busro Moqaddas, itu menggunakan istilah yang bagus ketika beliau mengatakan bahwa sekarang itu terjadi yang namanya regenerasi atau kaderisasi koruptor. Bayangkan ya, kalau kita membayangkan kaderisasi itu kan baik, ya, kader dakwah, kader apa, segala macam. Nah sekarang yang terjadi menurut Pak Busro adalah regenerasi dan kaderisasi koruptor. Ini kan berarti bahaya. Artinya sekarang ada juga anak-anak muda yang sudah mulai terkontaminasi korupsi dan mereka menjadi bagian dari pasukannya pro koruptor. Itu yang harus diantisipasi. Karena itu kemudian saya menawarkan untuk mereformat, oke, kalau sekarang kita mau pencegahan dan salah satu instrumen pentingnya adalah pendidikan anti korupsi, saya setuju. Tetapi dengan demikian yang namanya pendidikan anti korupsi sekarang harus memasukkan yang namanya aspek misionaris. Nah, aspek misionaris inilah yang kemudian saya sebutkan dengan sebagai bentuk pendidikan karakter. Di mana nanti diharapkan, kalau seandainya ada waktu, mungkin saya bisa cerita pengalaman-pengalaman kami di kampus menginisiasi model-model pendidikan anti korupsi. Diharapkan ada pertautan atau kombinasi antara moral judgment, pengetahuan moral anti korupsi dengan perilaku aktual dan situasi konkret. Jadi, misalnya yang sering dikeluhkan kalau di kampus jadi aktivis mahasiswa dapat bantuan dana dari fakultas, bagaimana memastikan juga dalam pengelolaan dana-dana seperti itu kemudian mahasiswa tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Ya, saya kira itu sementara. Jadi saya tetap pada pikiran mengenai penindakan itu yang paling utama. Tapi kalau mau mengikuti logik pencegahan sekarang yang mau diharus utamakan, menurut saya berarti harus inline model pendidikan anti korupsinya, yaitu dengan menambah aspek yang disebut dengan aspek misionaris, di mana nanti diasumsikan bahwa mahasiswa itu juga harus disiapkan tidak cuma sekedar punya yang namanya pengetahuan, sikap, dan skill anti korupsi, tetapi dia harus bisa memproyeksikan dirinya sebagai bagian dari gerakan anti korupsi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau bicara tentang pemberantasan korupsi, kita sebagai elemen masyarakat sipil itu memang bukan penegak hukum. Karena tugas kita sekali lagi adalah mendorong supaya yang namanya kegiatan anti korupsi ini menjadi semacam gerakan sosial di masyarakat. Saya kira itu Mas tambahan dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Harun. Sebuah pencerahan bahwa memang sebagai masyarakat kita bukan aparat penegak hukum, tapi kita harus bisa memisionarisasikan diri kita dan juga kader-kader di masa depan untuk terlibat aktif di dalam penegakan nanti. Waktu kita semakin terbatas, saya berikan kesempatan kepada Pak Ridwan dan juga nanti setelah itu Pak Hasrul untuk memberikan closing statement. Apa sih yang menjadi pinpoint bagi Pak Ridwan? Masyarakat harus melakukan ini sesegera mungkin untuk bisa terlibat dalam aktivitas anti korupsi. Silakan Pak Ridwan. Baik, terima kasih Mas Wawan. Cak Hasrul izin duluan. Jadi gini teman-teman sekalian, yang menjadi penting dan kita perlu garis bawahi adalah yang sekarang dalam kondisi kritis, pertama kepercayaan publik terhadap lembaga pemberantasan korupsi itu sendiri.
Ini harus kita cari formulasinya bagaimana mengembalikan kembali kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Karena jangan sampai juga kita terjebak pada arus yang sedang dibikin oleh para koruptor ini bahwa skenario-skenario yang mengupayakan kepercayaan publik terhadap KPK semakin turun. Di satu sisi kita tetap harus mengkritisi KPK, tapi di satu sisi lain KPK memang masih sampai saat ini masih menjadi salah satu tumpuan harapan kita untuk pemberantasan korupsi. Karena kita nggak bisa berharap banyak sama lembaga penegak hukum yang lainnya. Nah, yang kedua tadi yang Caha sudah sampaikan terkait regenerasi koruptor. Ini menjadi concern yang begitu luar biasa, harus kita serius ini. Karena regenerasi koruptor itu benar adanya dan kasus-kasusnya sudah banyak terjadi. Data banyak bilang sekarang mulai bergeser umur koruptor itu umurnya ke 30 ke bawah. Bayangkan 30 ke bawah tuh kalau PNS baru masuk golongan berapa itu, saya nggak hafal PNS. Kalau PNS berapa tuh? Kalau 30 tuh berarti masih muda banget. Tapi bayangkan mereka udah jadi koruptor kelas kakap. Dan kejadian sama dua kasus yang luar biasa, kasus Nazarudin sama kasusnya Gayus Tambunan. Nazarudin itu ketika ditangkap umurnya 32 tahun, teman-teman. S2 berarti itu lagi kalau kuliah S2 tuh lagi mau kuliah. Itu muda banget. Dan si Nazarudin ini, bayangkan anak muda ini ternyata nanti izin saya nampilkan sedikit untuk menunjukkan betapa regenerasi koruptor itu luar biasa. Ini saya menampilkan bagaimana anak muda bernama Nazarudin berhasil menyutradarai segini banyak kasus nih. Sedikit aja saya sampaikan sebagai penutup. Nih. Nah ini, teman-teman bisa kelihatan nggak? Lihat. Menjadi penting banget nih saya sampaikan. Ini adalah regenerasi koruptor. Ini lihat. Bahkan sekarang nih sebelum ngomongin Nazarudin, sekarang eranya bahkan antar anggota keluarga tuh udah kerja sama korupsi, suami sama istri, bapak sama anak, adik sama kakak dan sebagainya. Luar biasa. Kalau korupsi bukan lagi jadi aib. Nah ini Nazarudin, satu lagi. Lihat, Nazarudin di tengah. Dia menyutradarai berapa banyak cabang kasus korupsi coba anak muda ini. Jadi sekarang level anak muda bukan lagi level korupsi yang ecek prank kalau bahasa kita bilang atau petty corruption, tapi sudah levelnya ada level bagaimana dia bisa menyutradarai skenario korupsi yang bercabang begitu banyak. Berarti yang namanya regenerasi koruptor itu real adanya, dan itulah peran masyarakat sipil untuk melakukan pendidikan serta upaya edukasi kampanye anti korupsi yang lebih masif lagi. Ya walaupun sedang di titik nadir KPK-nya, tapi masyarakat sipilnya nggak boleh berhenti di sini sih. Itu mungkin pesan dari saya. Terima kasih. Baik, harus diimbangkan. KPK melakukan pendidikan, masyarakat sipil juga harus disadarkan dan terus digerakkan. Terakhir, Pak Hasrul, silakan diberikan poin untuk statement. Mas, saya closing statement-nya begini, Mas. Jadi begini, tantangan korupsi ini kan sama ya. Kalau ada upaya untuk memperbaiki intercept terhadap korupsi dengan memperbaiki metode pemberantasan korupsi, tantangannya juga akan berkembang. Makanya yang namanya pendidikan anti korupsi itu juga harus dibayangkan dia mengikuti kecanggihan, sofistikasi dari perilaku koruptor. Ya. Nah, tadi berikan contoh. Ini saya udah berapa kali bilang di forum tentang fenomena koruptor muda. Coba sekarang kita bayangkan ya, yang pernah sudah jadi terpidana. Tadi dicontohkan Nazarudin. Dulu ada Angelina Sonda, ya, ada Anas Urbaningrum. Mereka itu kalau lihat muka saya itu lebih muda dari saya, Mas. Bukan saya sok muda. Tapi itu menunjukkan sekali lagi bahwa klaim mengenai fenomena koruptor muda itu ada, itu real. Tetapi tidak cuma sekedar itu. Kabar buruknya buat kita, anak-anak muda ini adalah anak-anak muda yang punya kapasitas teknokrasi dan sofistikasi dalam penguasaan teknologi. Generasi milenial ini kan keren-keren ini, termasuk kemampuannya kalau digunakan untuk hal-hal jahat. Ya, saya berikan contoh tadi kembali ke Nazarudin, Mas. Ya, Nazarudin itu, ya, pernah ada seorang mantan komisioner KPK ketika kasus itu pertama kali dibuka. Dia bilang begini, kalau mau mengusut tuntas satu kasus Nazarudin, paling tidak KPK itu membutuhkan waktu 10 tahun. Kan sudah ada berapa orang yang juga terseret oleh kasus korupsinya Nazarudin, toh?
termasuk beberapa orang kampus, petinggi kampus, ya tak? Nah, coba kita bayangkan sekarang, 10 tahun, saya sering bercanda di forum-forum, kalau Anda bayangkan seperti orang sekolah, itu sudah level S1, S2, bahkan doktoral, Mas. Jadi bayangkan saja, kalau Anda mengikuti kasusnya Nasaruddin, mungkin Anda buat skripsi atau penulisan hukum tentang dia, ya kan? Tesis S2-nya tentang dia juga studi kasusnya, doktoralnya tentang dia, lama-lama muka kita seperti Nasaruddin. Tapi itu sekali lagi menunjukkan bahwa ini profil, ya. Nah, karena itu sekarang harus diperhatikan situasi-situasi seperti ini. Misalnya sekarang, tadi udah mulai. Coba perhatikan, ada perkembangan belakangan yang bahkan menunjukkan misalnya, ini kan sudah eranya era digital ya. Pertempuran itu dengan situasi COVID, apalagi sekarang sudah zamannya daring, pertempuran itu sudah berubah medannya. Di medan real menuju medan virtual. Kemarin kita beberapa bulan yang lalu merasakan betul yang namanya aktivis anti korupsi itu diserang habis-habisan. Tidak cuma diteror, ya, kredibilitasnya di media sosial dan sebagainya, tetapi bahkan diakses akun-akun pribadinya. Ancamannya serius. Jadi kalau begini berarti medannya sudah lain sekarang dan bentuk perangnya juga sudah lain, ya kan? Nah, ini menurut saya perkembangan baru yang harus direspon. Karena itu kemudian tadi saya mengusulkan supaya ada proses reforma ulang terhadap pendidikan anti korupsi supaya juga melihat situasi-situasi seperti ini ya. Kenapa? Karena kalau berdasarkan catatan rasanya susah kita mau minta tolong kepada negara ini. Ya, misalnya ini kalau soal merisak-risak data itu. Kita kan sebagai warga negara itu wajib dilindungi oleh negara supaya punya yang namanya keamanan data pribadi, Mas. Sekarang ini kan apa-apa terupload tuh. Tetapi kemudian ketika apa-apa itu terupload tidak ada jaminan bahwa itu akan aman. Saya berikan contoh sederhana ya. Sekarang itu kan sedang berlangsung yang namanya sensus data kependudukan online, Mas. Ya. Setelah kondisi COVID, orang dianjurkan dan didorong supaya memasukkan data-datanya dalam bentuk digital dan di-online. Kemarin tuh ada teman bilang begini sama saya, Mas, sampean sama keluarga sudah, istri saya kemarin sudah, saya belum Mas. Kenapa? Saya khawatir. Kalau seandainya data saya upload secara online, nanti disalahgunakan oleh orang. Ya, ini soal juga. Jadi kalau ada ancaman-ancaman itu juga supaya menjadi perhatian kita bersama. Jadi itulah saya kira saya kebetulan kemarin itu membeli buku terakhir di toko buku, judulnya Bagaimana Demokrasi Mati. Ya, How Democracies Die. Di dalam buku itu ya dikabarkan memang bahwa sekarang dunia itu ada situasi yang sangat serius, yaitu ada ancaman terhadap kehidupan berdemokrasi. Salah satunya kalau ancaman yang dianggap ancaman yang mengancam kehidupan demokrasi itu tentu saja tidak ada penegakan hukum termasuk kepada korupsi. Nah, di dalam buku itu antara lain disebutkan bahwa penyebab matinya demokrasi itu adalah kalau negara itu bersikap permisif atau tidak antisipatif terhadap berbagai bentuk kekerasan. Nah, sekarang kalau membayangkan kekerasan dengan dunia virtual, jangan yang aktual ya, yang fisik ya, dipentung, disetrum tidak. Ya, bisa dalam bentuk membuli, ya, membuat pasukan buzzer dan lain sebagainya. Itu juga kabar buruk buat kita. Kalau sekarang aktivis anti korupsi itu merasa terancam dengan adanya kekerasan di dunia virtual, salah satunya lewat media sosial, harusnya itu juga menjadi pertanda buruk terhadap perkembangan demokrasi yang sehat di Indonesia. Dan tadi dikatakan buruknya itu antara lain karena negara tidak hadir, permisif, membiarkan bentuk-bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang dilakukan terhadap aktivis anti korupsi di dunia maya. Itu saya kira itu mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat sore di Ridwan. Saya pamit Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas closing Pak Hasrul.
Demikian kawan-kawan diskusi kita pada webinar anti korupsi Permira pada kesempatan kali ini. Simpulkan adalah sebagai masyarakat, mahasiswa dan juga gerakan sipil, kita seharusnya tidak boleh mundur, pasang surut penanganan korupsi. Bagaimanapun KPK adalah lembaga yang harus kita jaga, dan sebagai masyarakat sipil tetap harus membelanya, tentu dengan bukan cuma tapi juga mengkritisi apa-apa yang memang perlu dikritisi. Peningkatan dan mengubah format pendidikan anti korupsi dengan menambahkan poin misionaris, dan juga penyadaran bahwa sekarang ternyata koruptor itu punya kader-kader dan terjadi kaderisasi dalam tubuh koruptor. Baik, saya Diki Hermawan mengucapkan terima kasih yang sangat dalam kepada Pak Hasrul dan juga Pak Ridwan sudah hadir di diskusi kami. Saya mewakili teman-teman Permira, pamit undur diri dari acara ini. Terima kasih banyak. Dari Rusia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit juga Cah Hasrul, saya izin pamit. Matur nuwun Cah Hasrul.